Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwiki Ambarwati dengan 3 nomor NPM terakhir 082. Video ini merupakan video penugasan mata kuliah Lab Audit untuk pengerjaan buku praktikum audit terkait PT Sugus pada bab 5 dan bab 6. Nah, teman-teman dapat melihat untuk informasi pengerjaan pada buku 1 halaman 133 sampai dengan 135 dan dokumen terkaitnya itu di halaman 138 sampai dengan 148. Kemudian, pertamanya kita melihat bahwa pada halaman 133 bagian bawah dan informasi pada 134 A dan B itu kita akan membuat temuan di mana perusahaan itu atau klien PT Sugus belum membayar tagihan kewajiban perbajakannya sehingga kita harus mencatat PPN dan PPh-nya. Kemudian untuk yang A, maka ditemukan bahwa sewa ruko yang dilakukan oleh klien atau PT Sugus kepada PT Betawi Land sebesar 30 juta itu tidak termasuk pajak untuk periode 1 November tahun 2018 sampai dengan 31 Oktober tahun 2019. Dan untuk yang B, yaitu klien melakukan sewa ruko pada Bapak Haryo sebesar 20 juta yang tidak termasuk pajak untuk periode 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Maka akan kita buat perhitungan penyesuaiannya. Yang pertama sewa kepada PT Betawi Land dengan nilai sewa 30 juta. Periodenya 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Itu kita sesuaikan karena untuk sampai dengan tahun 2018 itu maka kita buat 2/12 dikalikan dengan 30 juta. Sehingga nilai beban sewanya itu sebesar 5 juta. Lalu yang kedua, sewa kepada Bapak Haryo dengan nilai sewa 20 juta untuk periode 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Itu kita buat juga penyesuaian nilainya karena sampai dengan 2018 saja, maka 1/12 dikalikan dengan nilai sewa sebesar 20 juta sehingga beban sewanya untuk sampai dengan tahun 2018 itu senilai Rp1.666.667. Nah, beban sewa yang 5 juta dan 1 juta sekian itu kita jumlahkan mendapatkan hasil Rp6.666.667. Nilai ini akan masuk ke temuan bahwa perusahaan belum mencatat beban sewa pada tahun 2018 dengan jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka dengan nilai senilai Rp6.666.667. Kita masuk ke indeks G1, itu kita lakukan dulu pencatatan perhitungan terkait bangunan, perabot, kendaraan bermotor, dan persediaan. Nah, nilai yang dicari atau dicatat di sini itu terkait dengan premi yang harus dibayar oleh perusahaan. Di mana teman-teman bisa melihat pada buku 1 halaman 134 terkait asuransi dibayar di muka. Di situ perusahaan memiliki 4 aset yang diasuransikan dengan besaran premi yang dibayar berbeda-beda, kemudian ada periodenya. Nah, teman-teman catat untuk premi yang dibayar itu sebesar 15 juta, kemudian untuk perabot 1.200.000, kendaraan 3 juta, dan persediaan 10.800.000. Lalu dicatat pula periodenya, misalnya untuk bangunan itu periodenya mulai dari 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019. Nah, kita ini akan menyesuaikan nilainya sampai dengan akhir periode 2018 sehingga dari 1 April
sampai dengan Desember 2018 itu perusahaan memiliki waktu 9 bulan, sehingga nanti perhitungannya 9 per 12 dikalikan dengan 15 juta atau premi yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Begitupun untuk perabot, kendaraan bermotor, dan persediaan. Misalnya di persediaan, perusahaan punya premi yang dibayar 10.800.000 dengan periode 1 bulan Juli tahun 2018 sampai dengan 30 Juni 2019, sehingga waktu sampai dengan akhir 2018 itu 6 bulan. Untuk perhitungannya 6 per 12 dikalikan dengan premi yang harus dibayar, yaitu 10.800.000. Nah, nanti dari pengalian bulan yang sampai dengan akhir 2018 yang dikalikan dengan premi ini, kita jumlahkan dan itu masuk ke nilai beban asuransi pada G1. Sehingga untuk bangunan yang pertama itu beban asuransinya sebesar 11.250.000. Untuk perabot beban asuransinya 900.000. Untuk kendaraan bermotor beban asuransinya 1.750.000. Dan untuk persediaan beban asuransinya 5.400.000. Semuanya kita jumlahkan dan mendapatkan nilai 19.300.000. Nilai ini akan masuk ke temuan bahwa perusahaan belum mencatat asuransi yang dibayar di muka dengan jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Selanjutnya kita masuk ke indeks G2 pada buku 2. Itu untuk pengerjaannya teman-teman dapat melihat di buku 1 terkait dokumen-dokumen itu pada halaman 138 sampai dengan 148, di mana di situ adalah bukti pembayaran pajak oleh klien. Nah, untuk tanggalnya dapat dilihat di bagian atas itu ada data pembayaran, ada tanggal dan jam, dan ada tanggal bukunya juga itu. Nah, itu dimasukkan untuk tanggal dan nilainya itu kita lihat di bagian bawah ada bacaan jumlah setoran. Nah, itu akan dimasukkan ke yang setor bagian RP. Nah, sehingga pada bulan Januari itu misalnya itu perusahaan membayar pada tanggal 6 bulan 2 atau Februari tahun 2018 senilai 54.250.000. Kemudian pada bulan Februari itu untuk pembayarannya dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 sebesar 44 juta. Nah, itu dilanjutkan terus sampai dengan bulan November. Lalu kita langsung masuk ke indeks G, di mana ada sewa dibayar di muka itu senilai 50 juta. Di situ terdapat parenya dengan kredit 6.666.667. Ini yang didapatkan dari penjumlahan nilai beban sewa yang seharusnya dilakukan atau dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat. Sehingga nanti untuk per auditnya itu 50 juta dikurangi dengan 6.666.667 dan untuk per audit 31 Desember 2018 senilai 43.333.333. Nah, untuk asuransi dibayar di muka untuk per klien itu 31 Desember 2018 30.000. Namun ternyata ada asuransi yang belum dicatat perusahaan tadi yang kita jumlahkan melalui penyesuaian sehingga mendapatkan nilai 19.300.000. Nah, jadi untuk nilai asuransi dibayar di muka ini 30 juta dikurangi dengan 19.300.000 sehingga untuk per auditnya itu sebesar 10.700.000. Nah, nanti yang per klien ini
sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka itu kita jumlahkan 50 juta ditambahkan dengan 30 juta sehingga hasilnya totalnya itu 80 juta. Kemudian parenya tadi yang 6.666.667 itu ditambahkan dengan 19.300.000 sehingga total kredit pada pare itu sebesar 25.966.667. Dan untuk per audit itu juga kita jumlahkan sehingga per audit 31 Desember 2018 itu 43.333.333 rupiah ditambah dengan 10.700.000 dengan jumlah 54 juta 33.333 rupiah. Sekarang kita masuk ke bab 6 terkait siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, teman-teman bisa melihat informasinya pada halaman buku 1, halaman 152 sampai dengan 153. Sebelumnya kita akan melakukan catatan atau kita membuat catatan dulu, di mana untuk metode pencatatan investasi saham itu kan ada 3 macam metode. Yang pertama ada metode biaya jika kepemilikannya kurang dari 20%, kemudian metode ekuitas jika kepemilikannya itu 20% sampai dengan 50%, dan yang ketiga ada metode konsolidasi jika kepemilikannya lebih dari 50%. Dari kepemilikan saham PT Sugus itu sebagai investor terhadap saham itu terdapat 2 PT yang menjadi investasi di atau pada PT Sugus. Yang pertama adalah PT Puh dan yang kedua adalah PT Piglet. Di sini PT Puh itu memiliki 10%. Yang berarti kita menggunakan metode biaya untuk PT Puh karena kurang dari 20%. Selain itu, laba atau rugi yang diperoleh investi atau si PT Puh ini tidak dilakukan pencatatan oleh klien atau di sini yang merupakan investor atau PT Sugus. Investor ini atau klien itu hanya mencatat dividen yang dibagikan. Dan yang kedua, PT Piglet itu memiliki saham sebesar 30% sehingga kita menggunakan metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai dengan 50%. Di mana laba rugi yang diperoleh oleh investasi atau PT Piglet ini dan dividen yang dibagikan itu dilakukan pencatatan oleh investor atau PT Sugus. Sehingga kita membuat catatan pemeriksaan di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan itu yang pertama ditemukan bahwa satu PT Puh itu dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan kita buat parenya dengan jurnal piutang dividen pada pendapatan dividen dengan besaran 2 juta. 2 juta ini diperoleh dari 20% atau kita tadi menggunakan metode biaya ya. Jadi 20% dikalikan dengan nilai 20 juta. Nilai 20 juta ini merupakan penerimaan dividen yang teman-teman dapat lihat pada halaman 153. Jadi 20% dikalikan dengan 20 juta. Yang kedua, itu terkait temuan untuk PT Piglet dengan kepemilikan 30%. Di sini kita menggunakan metode ekuitas dengan parenya. Itu ada 2. Yang pertama terkait dengan pengakuan laba tahun 2018 dengan jurnal investasi pada PT Piglet pada pendapatan dividen senilai 30 juta. 30 juta ini merupakan 30% dikalikan dengan 100 juta. Teman-teman juga dapat melihat pada buku 1 halaman 153. Dan temuan yang kedua terkait PT Piglet ini adalah terkait dengan dividen yang akan dibagikan dengan jurnal piutang dividen pada investasi pada PT Piglet senilai 4.800.000 yang diperoleh dari 30 juta dikali dengan 16 juta yang merupakan dividen yang harusnya diterima oleh PT Piglet.
Lanjut kita masuk ke indeks H pada bab 6, yaitu pada halaman 105 buku 2. Sehingga untuk investasi di PT PUH itu per klien 31 Desember 2018 senilai 100 juta dan untuk parenya itu baik debit maupun kreditnya tidak ada, dan sehingga per audit 31 Desember 2018-nya senilai 100 juta sama dengan nilai per klien. Nah, untuk investasi di PT Piglet itu untuk per kliennya 31 Desember 2018 senilai 300 juta. Di sini kita dapatkan debitnya 30 juta yang merupakan sudah kita masukkan ke temuan tadi, yaitu pengakuan laba tahun 2018 ya di indeks H. Kemudian ada pula kredit sebesar 4.800.000, itu merupakan dividen yang akan dibagikan di temuan kita tadi. Sehingga nanti untuk per auditnya 300 juta dari per klien itu di debit dengan 30 juta, lalu dikreditkan senilai 4.800.000, sehingga per auditnya nanti kita mendapatkan senilai 325.200.000. Kemudian ada pembayaran di muka per klien 22.500.000, tidak ada parenya. Lalu per auditnya dengan nilai yang sama 22.500.000. Nanti untuk per klien 31 Desember 2018 itu di total senilai 422.500.000, dan untuk parenya debitnya itu totalnya 30 juta, untuk kreditnya 4.800.000 yang tadi investasi di Piglet. Dan untuk per auditnya 31 Desember 2018 itu senilai 447.700.000. Selanjutnya kita lihat pada buku 2 halaman 107, yaitu HH1, kita melakukan konfirmasi kepada PT PUH apakah benar saldo investasi pada PT Sugus itu pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 100 juta. Dan PT Piglet itu menyatakan setuju dan itu sesuai dengan saldo per audit yang telah kita lakukan. Lalu kita juga lakukan konfirmasi kepada PT Piglet apakah saldo investasi pada PT Sugus itu sebesar 300.000 yang dicatatkan pada per klien. Namun PT Piglet ini menyatakan tidak setuju, di mana seharusnya saldo itu sejumlah 325.200.000 yang sesuai dengan saldo per audit yang kita lakukan pada klien. Sehingga benar bahwa saldo per audit yang telah kita lakukan untuk investasi PT PUH sebesar 100 juta dan untuk investasi PT Piglet sebesar 325.200.000. Nah, begitu saja pembahasan terkait bab 6, siklus perolehan dan pembayaran investasi. Dengan begini, video terkait pembahasan bab 5 dan bab 6 buku praktikum audit untuk mata kuliah lab audit terkait PT Sugus sudah selesai. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Saya Dwi Ambarwati mundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.